Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi wa sallim tasliman katsira. Para ikhwanul kiram rahimakumullah, teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu pendengar setia yang lewat media sosial Mensos. Di sini kami akan memaparkan sedikit ilmu mungkin berguna bagi Anda sekalian. Di antaranya beberapa waktu yang lalu di dalam episode yang telah lalu itu ada masalah ukon. Tapi mungkin Anda sekarang belum begitu jelas dan belum begitu agak rinci. Nah, dengan adanya ini mari kita bahas, karena sifat kita itu belajar bersama, belajar sinau bareng dengan Abah Thoyib. Jadi mungkin saya agak tahu, saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu yang ada di dunia maya ini tahu, tolong kami nanti ditegur lewat sapa di kolom komentar. Oke, nah ini pembahasan masalah ukon. Wuku itu istilahnya orang Jawa satu minggu sekali. Satu wuku itu seminggu sepindah. Paham ya? Setunggal wuku itu satu minggu sekali. Contoh, ini umpama kita ambil yang awal wuku itu namanya wuku Sinto. Nah, ini banyak sekali di dalam pembukuan yang telah beredar di mana-mana. Namun mungkin Anda sekalian kurang mengerti, tidak mau berpikir. Lanjut Pak, lanjut. Kemudian Kita hanya menentukan, kita booking dengan para pujangga, terutama orang yang tahu hal ini. Kalau di dunia panah, di dunia yang nyata, baik di dunia maya dikatakan seorang doge. Istilahnya ngedong ake sing kurang ngerti, bendong artinya dia tahu. Oke? Namun saya bukannya doge, hanya sekedar tahu gitu loh. Kalau mungkin bapak doge yang sudah tahu, mohon saya diberi bimbingan supaya saya lebih tahu kan gitu. Oke. Sinto itu nomor 1. Kemudian nomor 2, Sinto landep. Itu istilah saya. Namun kalau di pembukaan atau di tanggalan itu namanya agak berbeda, cuman maksudnya sama. Paham ya? Oke. Sinto landep. Sinto landep yang nomor 3 ukir. Terus yang nomor 4 kerantil. Kerantil itu ada yang mengatakan kurantil juga ada, bisa. Ukir, kerantil. Sinto landep, ukir, kerantil, tolu yang kelima. Kemudian yang keenam gumbrek. Paham ya kira-kira? Sinto landep, ukir, kerantil, tolu, gumbrek. Nah, selanjutnya ini gini, kalau menurut pendapat pujangga yang saya tahu, itu yang dikemas dalam kitab Paromo Sastro, itu Sinto itu dikatakan kalau untuk menentukan sesuatu hal, umpamanya akan mantu, akan ngetik nih omah, arep selamatan anak sunatan, ini tidak bisa dipakai. Jadi ini sudah tentu tidak bisa dipakai. Apa? Menurut keterangan itu namanya ringkel jalmo. Jalmo atau jalmo biasanya gitu nulisnya. Ringkel jalmo. Apa maksudnya ringkel jalmo? Siapa yang masuk hal ini dipakai itu akan tidak selamat, mati, artinya gitu. Entah mati orangnya, nyawanya, entah mati rezekinya, entah mati silaturahminya dan lain-lainnya. Paham? Jadi yang mati itu belum tentu kalau orangnya mati tidak, ya belum tentu. Cuma ada kalanya orangnya itu mati, meninggal dunia. Tapi yang dimati itu, yang dimaksud dengan adanya ringkel jalmo itu yang tidak bisa dipakai apapun. Ini dikatakan para pujangga itu malah gede, lek enggak bener malah mati awake, termasuk bisa juga mati ininya, wonge, bisa mati rezekine, bisa mati hubungan silaturahmine, bisa mati karo anak kadange lan liya-liyane dan sebagainya. Nah, kemudian Sinto landep.
landep ini namanya ringkel binatang. Ringkel apa istilahnya wong Jawa? Ringkel satu. Nah, ini ringkel jalmo, ini ringkel satu. Satu itu termasuk binatang nggak apa-apa nih, harus pakai, tidak menjadi masalah. Kemudian yang ketiga ringkel mina. Mina itu bangsanya ikan-ikan. Ini kadang-kala orang tidak mengerti, tapi ada yang mengerti. Karena apa? Ilmunya itu kalau sudah mengerti ini ilmu tingkat tinggi ini. Biasanya Dungki pun tidak begitu paham masalah ini. Tapi saya juga tidak mengkaji, tapi mengerti. Karena apa? Pernah saya ikut orang yang terkenal masalah tersebut. Dikatakan para pujangga pada waktu saya masih muda, ini nggak boleh dipelajari, ditulis nggak boleh, kemudian hanya bisa dilantari dengan mimik ke mimik atau mulut ke mulut. Dan orang yang belajar ini harus sudah dewasa, artinya minimal sudah mempunyai mantu. Kalau belum, mereka itu tidak boleh. Sampai sekarang teman-teman saya yang berkecimpung di dalam dunia mediator jodoh, si belum mantu tidak mau untuk mengatakan itu, hanya melaporkan kan gitu, oke? Nah, kemudian yang ini kurantil itu ringkel mina, ringkel buah wong. Kemudian yang tolu itu ringkel godong, daun ya, daun atau godong itu loh, oke. Nah, yang terakhir itu ringkel kuku. Agak paham belum ya? Mohon kalau belum paham, kami ulang sedikit. Hitungan kuku itu ada 30, satu minggu itu ada 7. Termasuk sinto awalnya, sinto, landep, ukir, kelantil, tolu, bubrek. Setelah itu nanti kembalinya kepada selanjutnya yaitu rigan. Rigan itu nanti justru yang ringkel jalmo itu ya. Ini rigan berurutan. Boleh, oke? Rigannya jalmo. Seterusnya rigo. Nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rigan, rigo, julung. Terus sungsang. Julung, Sungsang. julung, sungsang yang 10. Julung, sungsang ini ringkelnya ringkel wong. Kemudian ringkelnya ringkel godong, itu julung, sungsang, galungan. Galungan, merah. Cinta landep, ukir, kandil, lalu bubrek, ikan. Itu julung, sungsang, galungan. Yang ini yang ke ini berapa? 12. Ini 9 ya. Ini yang 12. Galungan kuningan. Oke? Jadi cinta itu ringkel jalmo. Setelah sampai cinta landep, ukir, kandil, lalu bubrek, ikan. Ini kembali ringkel jalmo lagi. Ini juga tidak bisa dipakai untuk apapun, berbentuk apapun. Mantenan tidak oleh, sunatan tidak oleh, selamatan pun tidak boleh kalau menurut pujangga yang lama. Tapi kalau disikapi sampai saat ini banyak yang memakai ringkel jalmo tidak menjadi permasalahan. Karena apa? Ini nggak ada di dalam ajaran Islam, adanya di ajaran budaya Jawa. Jadi budaya Jawa itu banyak sekali versinya. Ini yang pendapat ini mungkin ada, yang pendapat lain juga ada. Jadi tidak hanya satu, banyak sekali furuk cabangnya. Jadi contohnya umpama di dalam agama Islam itu kan ada aliran, ya, termasuk aliran Thariqah Naqsabandi, Wahidiyah, Sataria, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Gini juga begitu, sama aja. Masalah yang dikatakan para pujangga dulu, masalah budaya-budaya itu ya juga banyak. Nah, ini saya tidak mengerti budaya apa masalah ini, tapi saya mengerti hal ini. Mungkin ada para bapak dongke itu sing ngedongake, mungkin versinya lain. Mohon maaf kalau tidak sama, tidak jadi masalah. Karena banyak penangis kehidupan di dalam ilmu Jawa itu, itulah yang namanya kehidupan budaya, indahnya budaya di terutama di Jawa dan di Indonesia. Kiranya demikian yang sekelumit bisa saya sampaikan. Bila mana nanti ada kesempatan
di episode yang akan datang mungkin akan saya tambahkan. Ini sudah 12, mungkin tambah lagi nanti supaya Anda agak mengerti. Dan kami akhiri, bila mana ada kekurangan saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.